Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 23032064. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis, yaitu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak bagi keberlanjutan agribisnis. Nah, baik. Apa itu policy brief? Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Nah, adapun fungsi dari policy brief yaitu untuk menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas, membantu pembuat kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan, mendukung perubahan kebijakan berbasis data dan fakta. Nah, mengapa digunakan dalam advokasi? Ya, tujuannya untuk menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan, berbasis data dan analisis yang kuat, meningkatkan kredibilitas advokasi, menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk. Nah, perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Dari aspek tujuan, policy brief itu mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan. Sedangkan laporan penelitian menjelaskan temuan secara ilmiah. Lalu dari segi audiens, policy brief membuat kebijakan, praktisi, LSM, media publik, dan umum. Sedangkan laporan penelitian untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari aspek panjang, dia singkatnya hanya 2-4 halaman, sedangkan untuk laporan penelitian dia panjang, yaitu dari puluhan hingga ratusan halaman. Lalu dari aspek bahasa, policy brief sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Sedangkan laporan penelitian dia bersifat bahasanya akademik, formal, dan teknis. Lalu dari aspek isi tujuan, policy brief ringkasan masalah, analisis singkat, dan rekomendasi kebijakan. Sedangkan laporan penelitian dia berisi metodologi, teori, hasil penelitian yang secara detail. Lalu dari aspek output akhir, policy brief itu mencakup rekomendasi kebijakan yang siap digunakan, sedangkan laporan penelitian yaitu pengetahuan baru atau temuan ilmiah. Nah, mengapa policy brief penting? Policy brief menjembatani data kebijakan, ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Pembuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca. Policy brief menyajikan informasi inti secara padat. Informasinya harus ringkas. Ringkasan yang jelas membantu pembuat kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman per halaman. Berbasis data, rekomendasi yang kuat lahir dari data dan bukti yang akurat, bukan sekedar opini atau asumsi. Mudah dipahami, bahasa sederhana, visual yang jelas, dan struktur yang logis membuat pesan lebih mudah diterima dan diingat. Fokus pada solusi. Policy brief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menawarkan alternatif dan rekomendasi kebijakan yang konkret. Selanjutnya, jenis dokumen advokasi. Berbagai dokumen advokasi memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam mempengaruhi kebijakan publik. Nah, jenis dokumennya yaitu ada policy brief,
Tujuannya untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Dokumen position paper menjelaskan sikap organisasi. Executive summary untuk ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat. Naskah audiensi sebagai bahan presentasi kepada pengambilan keputusan. Nah, adapun struktur policy brief itu sebagai kerangka penulisan yang sistematis, ringkas, dan berorientasi pada solusi kebijakan. Struktur yang pertama yaitu judul yang jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Yang kedua itu ringkasan, berisi intisari isu, temuan utama, dan rekomendasi 3-5 kalimat. Yang ketiga itu latar belakang, yang berisi konteks isu, data penting, dan mengapa isu itu relevan. Yang keempat permasalahan, yang berisi uraian masalah utama yang ingin diselesaikan. Yang ketiga analisis, yang berisi analisis akar masalah, fakta, data, dan dampaknya. Yang keenam alternatif solusi, yaitu opsi kebijakan atau solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang ketujuh rekomendasi, yang berisi rekomendasi terbaik yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Yang terakhir itu penutup, berisi penegasan kembali urgensi dan harapan tindak lanjut. Nah, prinsip utamanya itu harus ringkas, berbasis data, jelas, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Adapun tips pentingnya, gunakan bahasa sederhana dan langsung ke inti. Dukung dengan data dan bukti yang kredibel, pahami audiens, fokus pada informasi yang mereka butuhkan, hindari jargon dari penjelasan bertele-tele, pastikan rekomendasi realistis dan sesuai dengan kewenangan. Nah, selanjutnya menulis latar belakang masalah, yaitu fondasi penting untuk meyakinkan pembuat kebijakan bahwa isu yang diangkat layak mendapat perhatian. Latar belakang yang kuat menjadi dasar lahirnya solusi yang tepat. Nah, hal yang harus ditulis yaitu kondisi saat ini, gambarkan situasi aktual di lapangan tanpa opini apa adanya. Tambahkan fakta, sajikan pernyataan objektif yang dapat diverifikasi dan terjadi. Tampilkan data, gunakan angka, statistik, atau hasil survei untuk memperkuat argumentasi. Paparkan urgensi, jelaskan mengapa masalah ini penting, segera diatasi, dan siapa yang terdampak. Nah, untuk contoh sederhananya, kasus gabah turun saat panen raya. Kondisi saat ini, setiap musim panen raya, harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan signifikan. Faktanya, petani menerima harga gabah di bawah biaya produksi. Datanya, BPS tahun 2024 mencatat harga gabah turun 18% dibandingkan bulan sebelumnya pada periode panen raya di 10 provinsi sentra. Urgensinya, jika dibiarkan pendapatan petani menurun, minat bertani berkurang, dan ketahanan pangan terancam. Nah, di latar belakang yang jelas, berbasis fakta dan data akan membuat rekomendasi Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk diabaikan. Selanjutnya, menyusun analisis masalah. Analisis masalah yang baik membantu kita memahami akar permasalahan secara mendalam sehingga rekomendasi yang diberikan tepat sasaran dan berdampak nyata. Nah, adapun susunannya yaitu dari penyebab utama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor inti yang terjadi dari pakar masalah, bukan hanya gejala di permukaan. Untuk penyataan kuncinya, mengapa masalah ini terjadi, faktor apa yang paling berpengaruh, apa yang menjadi akar penyebabnya. Berikutnya itu dampak, yaitu menjelaskan konsekuensi yang ditimbulkan jika masalah tidak segera ditangani. Kata kuncinya, apa kalimat jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana dampaknya terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pihak terdampak.
yaitu menentukan individu, kelompok, atau pihak yang merasakan langsung ataupun tidak langsung akibat masalah tersebut. Pernyataan kuncinya, siapa saja yang terkena dampak, bagaimana tingkat pengaruhnya terhadap mereka. Nah, untuk bukti sebagai pendukung, menggunakan data, fakta, hasil penelitian, atau sumber terpercaya untuk memperkuat analisis. Untuk pernyataan kuncinya, data atau fakta yang terkena mendukung, dari mana sumber informasinya, dan seberapa valid dan relevan dari data tersebut. Nah, untuk alur analisis masalahnya itu yaitu pertama, kumpulkan data dan faktanya, identifikasi penyebab utamanya, tentukan dampak dan pihak terdampak, kumpulkan bukti pendukung, dan simpulkan rumusan dari inti masalah. Berikutnya teknik analisis yang dapat digunakan yaitu dengan fishbone diagram, yaitu mengurangi penyebab masalah ke dalam beberapa kategori utama. Buat pohon masalah, melihat hubungan sebab akibat secara sistematis dari akar hingga akibat. Melakukan analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh. Lanjut dengan menganalisis data, mengolah data kuantitatif maupun kualitatif untuk menemukan pola. Berikut ada tips analisis yang efektif, yaitu fokus pada fakta bukan asumsi, gunakan data yang akurat dan terkini, libatkan berbagai perspektif agar lebih komprehensif, lalu selalu kaitkan dengan tujuan advokasi yang ingin dicapai. Analisis yang mendalam adalah fondasi dari rekomendasi kebijakan yang kuat dan solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya, menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan pilihan terbaik. Contoh misalnya ada satu masalah. Identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. Contohnya harga gabah petani turun. Nah, alternatif kebijakannya, misalnya alternatif A, pemerintah membeli gabah petani melalui bulog pada harga dasar tertentu. Alternatif B, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Alternatif C, mendorong industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah dapat meningkat. Nah, pilihan terbaiknya, pilih alternatif yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk dilaksanakan. Keputusan berbasis data, analisis, dan pertimbangan dampak untuk jangka panjang. Untuk kriterianya, untuk kelebihannya, alternatif A cepat menstabilkan harga gabah, melindungi petani dari kerugian jangka pendek, pemerintah memiliki kapasitas dan jaringan melalui bulog. Sedang untuk kekurangannya, membentukkan anggaran besar, resiko penumpukan stok, tidak menyentuh akar masalah struktur pasar. Untuk kelebihan alternatif B, memperkuat kemandirian petani, meningkatkan posisi tawar, manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu, kapasitas manajemen petaninya masih beragam, dan perlu pendampingan intensif. Untuk kelebihan dari alternatif C, nilai tambahnya meningkat, membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada penjualan gabah mentah. Sedangkan untuk kekurangannya, investasi awal tinggi, butuh kesiapan infrastruktur, dampak jangka pendek terhadap harga tidak terlalu terasa. Nah, untuk tips menyusun alternatif, gunakan data dan fakta sebagai dasar penyusunan alternatif. Pastikan alternatif realistis dan sesuai dengan konteks lokal. Bandingkan setiap alternatif secara objektif. Pilih alternatif terbaik yang mampu memberikan dampak terbesar dengan risiko paling kecil.
Selanjutnya, menulis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang baik adalah jembatan antara analisis masalah dan tindakan nyata. Rekomendasi harus spesifik, jelas, terarah, dan tidak menimbulkan multitafsir. Multitafsir. Rekomendasi harus realistis, masuk akal, mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kondisi yang ada. Rekomendasi juga dapat dilaksanakan. Langkah yang disarankan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, sesuai dengan kewenangan, selaras dengan tugas-tugas, fungsi, dan kewenangan pihak mengambil keputusan, dan juga berbasis bukti, yaitu didukung data, fakta, dan analisis yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Contoh rekomendasi, pemerintah daerah perlu menetapkan harga pasar gabah sesuai biaya produksi dan memperkuat sistem penyerapan gabah melalui bulog di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya. Rekomendasi yang baik hanya menjawab masalah tetapi membuka jalan menuju solusi yang berkelanjutan. Nah, kesalahan dalam menulis policy brief. Policy brief yang efektif harus ringkas, berbasis bukti, dan mudah dipahami. Hindari kesalahan berikut agar rekomendasi yang disampaikan benar-benar berdampak. Nah, hindari penulisan yang terlalu panjang. Informasi bertele-tele membuat pembaca kehilangan fokus pada pesan utama. Contohnya, policy brief lebih dari 10 halaman penuh dengan penjelasan detail. Lalu, hindari opini tanpa data. Argumen hanya berdasarkan pendapat tanpa didukung data atau bukti yang valid. Contohnya, menurut kami harga gabah terlalu rendah tanpa data pendukung. Selanjutnya, solusi tidak realistis. Usulan solusi tidak sesuai kondisi nyata, sumber daya, atau kewenangan yang ada. Contohnya, merekomendasikan pembangunan pabrik besar tanpa mempertimbangkan anggaran dan kapasitas daerah. Selanjutnya, hindari bahasa ilmiah yang berlebihan. Penggunaan istilah teknis dan kalimat kompleks membuat sulit dipahami. Misalnya kalimat panjang dan jargon akademik yang tidak perlu dalam dokumen advokasi. Selanjutnya, hindari rekomendasi yang tidak jelas. Rekomendasi yang disampaikan secara umum sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Contohnya, perlu perbaikan sistem tanpa menjelaskan apa, siapa, dan bagaimana. Nah, tips untuk menghindari kesalahannya yaitu fokus pada pesan utama yang ringkas, gunakan data dan fakta yang terpercaya, pastikan solusi realistis dan relevan, gunakan bahasa yang sederhana dan lugas, berikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief yang baik bukan hanya dibaca tetapi digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, contoh sederhana policy brief yaitu kasus harga cabai turun saat panen. Nah, judulnya harus mana aja nih? Judulnya strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya untuk meningkatkan nilai jual petani dan ketersediaan cabai di pasar konsumen. Ringkasannya, saat panen raya pasokan cabai meningkat tajam sehingga harga di tingkat petani cenderung turun dan banyak petani tidak terserap pasar. Policy brief ini menyajikan analisis penyebab masalah dan merekomendasikan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan nilai jual cabai melalui penguatan rantai pasok dan pengelolaan. Permasalahannya, pasokan cabai melimpah saat panen raya namun daya serap pasar terbatas. Kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen masih rendah. Ketergantungan pada penjualan segar menyebabkan fluktuasi harga tajam. Analisisnya, produksi cabai mencapai 30-40% saat panen puncak, yaitu didapat dari data BPS tahun 2023. Kapasitas
Kapasitas penyimpanan yang tidak merata antar wilayah. Minimnya fasilitas pengolahan menyebabkan cabai cepat rusak. Dampaknya, pendapatan petani menurun, pemborosan hasil, dan harga tidak stabil di tingkat konsumsi. Tingkat konsumen. Solusinya yaitu dengan penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi, pengembangan unit pengolahan cabai yaitu cabai kering, bubuk, ataupun saus, kemitraan dengan pelaku usaha untuk penyerapan produk cabai olahan, sistem informasi pasokan dan permintaan untuk perencanaan produksi. Adapun rekomendasinya, pemerintah daerah disarankan untuk membangun dan memperkuat sarana pasca panen serta penyimpanan dingin. Yang kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil atau menengah. Yang ketiga, memfasilitasi kemitraan petani dengan pasar modern dan industri pengolahan. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi harga dan pasokan secara real time. Polisi brief yang baik menyajikan informasi penting secara ringkas, berbasis bukti dan berorientasi pada solusi. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan memberikan contoh kasus nyata tentang polisi brief, diantara sebagai berikut. Nah, kasus yang saya pilih adalah evaluasi program food estate di Indonesia. Kasus ini sangat relevan karena menjadi salah satu contoh bagaimana suatu kebijakan nasional memerlukan policy brief dan disusun berdasarkan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang jelas. Berbagai lembaga penelitian dan akademisi juga telah menerbitkan policy brief mengenai program ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah. Adapun yang latar belakangnya, food estate merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian berskala besar. Program ini dikembangkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua, dan beberapa wilayah lainnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai tanggapan. Sebagian pihak menilai program ini memiliki potensi besar apabila dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, terdapat berbagai evaluasi yang menunjukkan adanya tantangan seperti produktivitas yang belum sesuai target, karakteristik lahan yang kurang sesuai di beberapa lokasi, keterlibatan petani lokal yang belum diperkuat, serta perlunya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Berbagai polisi brief yang diterbitkan lembaga penelitian juga mengangkat isu-isu tersebut sebagai bahan masukan kebijakan. Situasi ilmiah inilah yang menjadi contoh penting mengapa pemerintah memerlukan policy brief, bukan hanya laporan penelitian yang sangat panjang. Nah, mengapa dibutuhkan policy brief? Teman-teman, bayangkan apabila pemerintah harus membaca laporan penelitian setebal ratusan halaman sebelum mengambil keputusan. Tentu hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu disusunlah policy brief, yaitu dokumen singkat yang berisi ringkasan masalah, analisis alternatif kebijakan, serta rekomendasi yang mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Dalam kasus food estate ini, policy brief menjadi sangat penting karena pemerintah harus mengambil keputusan yang terdampak pada jutaan masyarakat, khususnya petani. Langkah pertama dalam pada kasus ini, permasalahan yang ditentukan itu adalah belum meratanya keberhasilan produksi di setiap lokasi, adanya kendala teknis di beberapa kawasan, dan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat lokal dan pelaksanaan program. Beberapa kajian juga menyoroti pentingnya menyesuaikan program dengan kondisi lahan dan sosial ekonomi setempat. Nah, penyusunan policy brief juga harus menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Kementerian Pertanian, hasil penelitian perguruan tinggi, laporan pangan, maupun wawancara dengan petani. Semakin lengkap data yang digunakan, maka semakin kuat pula rekomendasinya.
Tahap berikutnya melakukan analisis. Sebagai contoh, apabila produktivitas belum optimal, apakah penyebabnya karena kondisi lahan, irigasi, benih, pendampingan petani, teknologi budidaya, atau faktor lainnya? Analisis yang baik akan membantu pemerintah memahami akar permasalahan sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Nah, dalam kasus food estate terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah melanjutkan program tanpa perubahan. Alternatif kedua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang produktivitasnya masih rendah. Alternatif ketiga adalah memperkuat pendampingan petani, meningkatkan penggunaan teknologi pertanian, memperbaiki infrastruktur dan memastikan kesesuaian komoditas dengan karakteristik lahan. Berbagai policy brief juga menekankan bahwa pendekatan yang berbasis data, kondisi lokal, dan pemberdayaan petani berpotensi untuk meningkatkan keberhasilan program. Nah, setelah alternatif dianalisis, tahap berikutnya itu menentukan rekomendasi. Contohnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh kawasan food estate. Pendampingan kepada petani harus ditingkatkan melalui penyuluhan pertanian. Pemilihan komoditas harus disesuaikan dengan karakteristik lahan. Monitoring produksi dilakukan secara berkala menggunakan data yang akurat. Dengan adanya rekomendasi tersebut, policy brief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan arah penyelesaian. Nah, setelah policy brief selesai disusun, langkah berikutnya adalah menyusun dokumen advokasi. Isinya itu tidak hanya menjelaskan rekomendasi, tetapi juga strategi penyampaian kepada pengambilan kebijakan. Dalam kasus ini, dokumen advokasi dapat membuat tujuan advokasi, data pendukung, stakeholder yang terlibat, strategi komunikasi, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilannya. Nah, policy brief yang baik juga harus dievaluasi. Apakah rekomendasi tersebut benar-benar digunakan dalam proses penyusunan kebijakan? Apakah terdapat perubahan setelah direkomendasikan itu? Apakah kondisi petani menjadi lebih baik? Dan evaluasi seperti ini penting agar policy brief tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Dari kasus food estate ini kita memperoleh beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kebijakan publik yang baik harus disusun berdasarkan data dan bukti ilmiah. Yang kedua, setiap kebijakan perlu dievaluasi secara berkala agar kelemahannya dapat diperbaiki. Yang ketiga, policy brief menjadi media yang sangat efektif untuk menyampaikan hasil penelitian kepada para pengambil keputusan karena bentuknya singkat, jelas, dan berisi rekomendasi yang praktis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian sendiri secara rutin menerbitkan policy brief sebagai masukan kebijakan berbasis hasil kajian. Nah, dari studi kasus ini dapat kita pahami bahwa policy brief merupakan jembatan antara hasil penelitian dengan kebijakan pemerintah. Melalui policy brief, berbagai data dan kompleks dapat diringkas menjadi informasi yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, dokumen advokasi berfungsi sebagai pedoman dan penyampaian rekomendasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang lebih baik. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu menyusun policy brief yang berbasis data, objektif, dan memberikan solusi yang realistis. Dengan kemampuan tersebut, kita tidak hanya menghasilkan penelitian, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sektor pertanian di Indonesia, yaitu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak bagi keberlanjutan agribisnis. Nah, baik. Apa itu policy brief? Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Nah,
adapun fungsi dari policy brief yaitu untuk menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas, membantu pembuat kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan, mendukung perubahan kebijakan berbasis data dan fakta. Nah, mengapa digunakan dalam advokasi? Ya, tujuannya untuk menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan, berbasis data dan analisis yang kuat, meningkatkan kredibilitas advokasi, menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk. Nah, perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Dari aspek tujuan, policy brief itu mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan. Sedangkan laporan penelitian menjelaskan temuan secara ilmiah. Lalu dari segi audiens, policy brief membuat kebijakan, praktisi, LSM, media publik, dan umum. Sedangkan laporan penelitian untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari aspek panjang, dia singkatnya hanya 2-4 halaman, sedangkan untuk laporan penelitian, dia panjang yaitu dari puluhan hingga ratusan halaman. Lalu dari aspek bahasa, policy brief sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Sedangkan laporan penelitian, dia bersifat bahasanya akademik, formal, dan teknis. Lalu dari aspek isi tujuan, policy brief ringkasan masalah, analisis singkat, dan rekomendasi kebijakan. Sedangkan laporan penelitian dia berisi metodologi, teori, hasil penelitian yang secara detail. Lalu dari aspek output akhir, policy brief itu mencakup rekomendasi kebijakan yang siap digunakan, sedangkan laporan penelitian yaitu pengetahuan baru atau temuan ilmiah. Nah, mengapa policy brief penting? Policy brief menjembatani data kebijakan, ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Pembuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca. Policy brief menyajikan informasi inti secara padat. Informasinya harus ringkas. Ringkasan yang jelas membantu pembuat kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman per halaman. Berbasis data, rekomendasi yang kuat lahir dari data dan bukti yang akurat, bukan sekedar opini atau asumsi. Mudah dipahami, bahasa sederhana, visual yang jelas, dan struktur yang logis membuat pesan lebih mudah diterima dan diingat. Fokus pada solusi. Policy brief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menawarkan alternatif dan rekomendasi kebijakan yang konkret, yaitu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak bagi keberlanjutan agribisnis. Nah, baik, apa itu policy brief? Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Nah, adapun fungsi dari policy brief yaitu untuk menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas, membantu pembuat kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan, mendukung perubahan kebijakan berbasis data dan fakta. Nah, mengapa digunakan dalam advokasi? Ya, tujuannya untuk menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan,
berbasis data dan analisis yang kuat, meningkatkan kredibilitas advokasi, menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk. Nah, perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Dari aspek tujuan, policy brief itu mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan. Sedangkan laporan penelitian menjelaskan temuan secara ilmiah. Lalu dari segi audiens, policy brief membuat kebijakan praktisi, LSM, media publik, dan umum. Sedangkan laporan penelitian untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari aspek panjang, dia singkatnya hanya 2-4 halaman, sedangkan untuk laporan penelitian dia panjang, yaitu dari puluhan hingga ratusan halaman. Lalu dari aspek bahasa, policy brief sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Sedangkan laporan penelitian dia bersifat bahasanya akademik, formal, dan teknis. Lalu dari aspek isi tujuan, policy brief ringkasan masalah, analisis singkat, dan rekomendasi kebijakan. Sedangkan laporan penelitian dia berisi metodologi, teori, hasil penelitian yang secara detail. Lalu dari aspek output akhir, policy brief itu mencakup rekomendasi kebijakan yang siap digunakan, sedangkan laporan penelitian yaitu pengetahuan baru atau temuan ilmiah. Nah, mengapa policy brief penting? Policy brief menjembatani data kebijakan, ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Pembuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca. Policy brief menyajikan informasi inti secara padat. Informasinya harus ringkas. Ringkasan yang jelas membantu pembuat kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman per halaman. Berbasis data, rekomendasi yang kuat lahir dari data dan bukti yang akurat, bukan sekedar opini atau asumsi. Mudah dipahami, bahasa sederhana, visual yang jelas, dan struktur yang logis membuat pesan lebih mudah diterima dan diingat. Fokus pada solusi. Policy brief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menawarkan alternatif dan rekomendasi kebijakan yang konkret. Selanjutnya, jenis dokumen advokasi. Berbagai dokumen advokasi memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam mempengaruhi kebijakan publik. Nah, jenis dokumennya yaitu ada policy brief, tujuannya untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Dokumen position paper menjelaskan sikap organisasi. Executive summary untuk ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat. Naskah audiensi sebagai bahan presentasi kepada pengambilan keputusan. Nah, adapun struktur policy brief itu sebagai kerangka penulisan yang sistematis, ringkas, dan berorientasi pada solusi kebijakan. Struktur yang pertama yaitu judul yang jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Yang kedua itu ringkasan, berisi intisari isu, temuan utama, dan rekomendasi 3-5 kalimat. Yang ketiga itu latar belakang, yang berisi konteks isu, data penting, dan mengapa isu itu relevan. Yang keempat permasalahan, yang berisi uraian masalah utama yang ingin diselesaikan. Yang ketiga analisis, yang berisi analisis akar masalah, fakta, data, dan dampaknya. Yang keenam alternatif solusi, yaitu opsi kebijakan atau solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang ketujuh rekomendasi, yang berisi rekomendasi terbaik yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Yang terakhir itu penutup, berisi penegasan kembali urgensi dan harapan tindak lanjut.
Nah, prinsip utamanya itu harus ringkas, berbasis data, jelas, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Adapun tips pentingnya, gunakan bahasa sederhana dan langsung ke inti, dukung dengan data dan bukti yang kredibel, pahami audiens, fokus pada informasi yang mereka butuhkan, hindari jargon dari penjelasan bertele-tele, pastikan rekomendasi realistis dan sesuai dengan kewenangan. Nah, selanjutnya menulis latar belakang masalah, yaitu fondasi penting untuk meyakinkan pembuat kebijakan bahwa isu yang diangkat layak mendapat perhatian. Latar belakang yang kuat menjadi dasar lahirnya solusi yang tepat. Nah, hal yang harus ditulis yaitu kondisi saat ini, gambarkan situasi aktual di lapangan tanpa opini apa adanya. Tambahkan fakta, sajikan pernyataan objektif yang dapat diverifikasi dan terjadi. Tampilkan data, gunakan angka, statistik, atau hasil survei untuk memperkuat argumentasi. Paparkan urgensi, jelaskan mengapa masalah ini penting, segera diatasi, dan siapa yang terdampak. Nah, untuk contoh sederhananya, kasus gabah turun saat panen raya. Kondisi saat ini, setiap musim panen raya, harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan signifikan. Faktanya, petani menerima harga gabah di bawah biaya produksi. Datanya, BPS tahun 2024 mencatat harga gabah turun 18% dibandingkan bulan sebelumnya pada periode panen raya di 10 provinsi sentra. Urgensinya, jika dibiarkan pendapatan petani menurun, minat bertani berkurang, dan ketahanan pangan terancam. Nah, di latar belakang yang jelas, berbasis fakta dan data akan membuat rekomendasi Anda menjadi lebih kuat dan sulit untuk diabaikan. Selanjutnya, menyusun analisis masalah. Analisis masalah yang baik membantu kita memahami akar permasalahan secara mendalam sehingga rekomendasi yang diberikan tepat sasaran dan berdampak nyata. Nah, adapun susunannya yaitu dari penyebab utama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor inti yang terjadi dari pakar masalah, bukan hanya gejala di permukaan. Untuk pernyataan kuncinya, mengapa masalah ini terjadi, faktor apa yang paling berpengaruh, apa yang menjadi akar penyebabnya. Berikutnya itu dampak, yaitu menjelaskan konsekuensi yang ditimbulkan jika masalah tidak segera ditangani. Kata kuncinya, apa kalimat jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana dampaknya terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pihak terdampak, yaitu menentukan individu, kelompok, atau pihak yang merasakan langsung ataupun tidak langsung akibat masalah tersebut. Pernyataan kuncinya, siapa saja yang terkena dampak, bagaimana tingkat pengaruhnya terhadap mereka. Nah, untuk bukti sebagai pendukung, menggunakan data, fakta, hasil penelitian, atau sumber terpercaya untuk memperkuat analisis. Untuk pernyataan kuncinya, data atau fakta yang terkena mendukung, dari mana sumber informasinya, dan seberapa valid dan relevan dari data tersebut. Nah, untuk alur analisis masalahnya itu yaitu pertama, kumpulkan data dan faktanya, identifikasi penyebab utamanya, tentukan dampak dan pihak terdampak, kumpulkan bukti pendukung, dan simpulkan rumusan dari inti masalah. Berikutnya, teknik analisis yang dapat digunakan yaitu dengan fishbone diagram, yaitu mengurangi penyebab masalah ke dalam beberapa kategori utama. Buat pohon masalah, melihat hubungan sebab akibat secara sistematis dari akar hingga akibat. Melakukan analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh. Lanjut dengan menganalisis data, mengolah data kuantitatif maupun kualitatif untuk menemukan pola.
Berikut ada tips analisis yang efektif, yaitu fokus pada fakta bukan asumsi, gunakan data yang akurat dan terkini, libatkan berbagai perspektif agar lebih komprehensif, lalu selalu kaitkan dengan tujuan advokasi yang ingin dicapai. Analisis yang mendalam adalah fondasi dari rekomendasi kebijakan yang kuat dan solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya, menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan pilihan terbaik. Contoh misalnya ada satu masalah. Identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. Contohnya harga gabah petani turun. Nah, alternatif kebijakannya, misalnya alternatif A, pemerintah membeli gabah petani melalui bulog pada harga dasar tertentu. Alternatif B, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Alternatif C, mendorong industri pengelolaan gabah di daerah agar nilai tambah dapat meningkat. Nah, pilihan terbaiknya, pilih alternatif yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk dilaksanakan. Keputusan berbasis data, analisis, dan pertimbangan dampak untuk jangka panjang. Untuk kriterianya, untuk kelebihannya, alternatif A cepat menstabilkan harga gabah, melindungi petani dari kerugian jangka pendek, pemerintah memiliki kapasitas dan jaringan melalui bulog. Sedangkan untuk kekurangannya, membentukkan anggaran besar, resiko penumpukan stok, tidak menyentuh akar masalah struktur pasar. Untuk kelebihan alternatif B, memperkuat kemandirian petani, meningkatkan posisi tawar, manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu, kapasitas manajemen petaninya masih beragam, dan perlu pendampingan intensif. Untuk kelebihan dari alternatif C, nilai tambahnya meningkat, membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada penjualan gabah mentah. Sedangkan untuk kekurangannya, investasi awal tinggi, butuh kesiapan infrastruktur, dampak jangka pendek terhadap harga tidak terlalu terasa. Nah, untuk tips menyusun alternatif, gunakan data dan fakta sebagai dasar penyusunan alternatif. Pastikan alternatif realistis dan sesuai dengan konteks lokal. Bandingkan setiap alternatif secara objektif. Pilih alternatif terbaik yang mampu memberikan dampak terbesar dengan risiko paling kecil. Selanjutnya, menulis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang baik adalah jembatan antara analisis masalah dan tindakan nyata. Rekomendasi harus spesifik, jelas, terarah, dan tidak menimbulkan multitafsir. Rekomendasi harus realistis, masuk akal, mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kondisi yang ada. Rekomendasi juga dapat dilaksanakan, langkah yang disarankan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, sesuai dengan kewenangan, selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pihak mengambil keputusan, dan juga berbasis bukti, yaitu didukung data, fakta, dan analisis yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Contoh rekomendasi, pemerintah daerah perlu menetapkan harga pasar gabah sesuai biaya produksi dan memperkuat sistem penyerapan gabah melalui bulog di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya. Rekomendasi yang baik hanya menjawab masalah tetapi membuka jalan menuju solusi yang berkelanjutan. Nah, kesalahan dalam menulis policy brief. Policy brief yang efektif harus ringkas, berbasis bukti, dan mudah dipahami. Hindari kesalahan berikut agar rekomendasi yang disampaikan benar-benar berdampak.
Nah, hindari penulisan yang terlalu panjang. Informasi bertele-tele membuat pembaca kehilangan fokus pada pesan utama. Contohnya, polisi brief lebih dari 10 halaman penuh dengan penjelasan detail. Lalu, hindari opini tanpa data. Argumen hanya berdasarkan pendapat tanpa didukung data atau bukti yang valid. Contohnya, menurut kami harga gabah terlalu rendah tanpa data pendukung. Selanjutnya, solusi tidak realistis. Usulan solusi tidak sesuai kondisi nyata, sumber daya, atau kewenangan yang ada. Contohnya, merekomendasikan pembangunan pabrik besar tanpa mempertimbangkan anggaran dan kapasitas daerah. Selanjutnya, hindari bahasa ilmiah yang berlebihan. Penggunaan istilah teknis dan kalimat kompleks membuat sulit dipahami. Misalnya kalimat panjang dan jargon akademik yang tidak perlu dalam dokumen advokasi. Selanjutnya, hindari rekomendasi yang tidak jelas. Rekomendasi yang disampaikan secara umum sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Contohnya, perlu perbaikan sistem tanpa menjelaskan apa, siapa, dan bagaimana. Nah, tips untuk menghindari kesalahannya yaitu fokus pada pesan utama yang ringkas, gunakan data dan fakta yang terpercaya, pastikan solusi realistis dan relevan, gunakan bahasa yang sederhana dan lugas, berikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Polisi brief yang baik bukan hanya dibaca tetapi digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, contoh sederhana polisi brief yaitu kasus harga cabai turun saat panen. Nah, judulnya harus mana aja nih? Judulnya strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya untuk meningkatkan nilai jual petani dan ketersediaan cabai di pasar konsumen. Ringkasannya, saat panen raya, pasokan cabai meningkat tajam sehingga harga di tingkat petani cenderung turun dan banyak petani tidak terserap pasar. Polisi brief ini menyajikan analisis penyebab masalah dan merekomendasikan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan nilai jual cabai melalui penguatan rantai pasok dan pengelolaan. Permasalahannya, pasokan cabai melimpah saat panen raya namun daya serap pasar terbatas. Kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen masih rendah. Ketergantungan pada penjualan segar menyebabkan fluktuasi harga tajam. Analisisnya, produksi cabai mencapai 30-40% saat panen puncak, yaitu didapat dari data BPS tahun 2023. Kapasitas Kapasitas penyimpanan yang tidak merata antar wilayah, minimnya fasilitas pengolahan menyebabkan cabai cepat rusak. Dampaknya, pendapatan petani menurun, pemborosan hasil, dan harga tidak stabil di tingkat konsumen. Solusinya yaitu dengan penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi, pengembangan unit pengolahan cabai yaitu cabai kering, bubuk, ataupun saus. Kemitraan dengan pelaku usaha untuk penyerapan produk cabai olahan, sistem informasi pasokan dan permintaan untuk perencanaan produksi. Adapun rekomendasinya, pemerintah daerah disarankan untuk membangun dan memperkuat sarana pasca panen serta penyimpanan dingin. Yang kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil atau menengah. Yang ketiga, memfasilitasi kemitraan petani dengan pasar modern dan industri pengolahan. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi harga dan pasokan secara real time. Polisi brief yang baik menyajikan informasi penting secara ringkas, berbasis bukti dan berorientasi pada solusi. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan memberikan contoh kasus nyata tentang polisi brief di antara sebagai berikut.
Nah, kasus yang saya pilih adalah evaluasi program food estate di Indonesia. Kasus ini sangat relevan karena menjadi salah satu contoh bagaimana suatu kebijakan nasional memerlukan policy brief dan disusun berdasarkan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang jelas. Berbagai lembaga penelitian dan akademisi juga telah menerbitkan policy brief mengenai program ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah. Adapun yang latar belakangnya, food estate merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian berskala besar. Program ini dikembangkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua, dan beberapa wilayah lainnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai tanggapan. Sebagian pihak menilai program ini memiliki potensi besar apabila dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, terdapat berbagai evaluasi yang menunjukkan adanya tantangan seperti produktivitas yang belum sesuai target, karakteristik lahan yang kurang sesuai di beberapa lokasi, keterlibatan petani lokal yang belum diperkuat, serta perlunya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Berbagai policy brief yang diterbitkan lembaga penelitian juga mengangkat isu-isu tersebut sebagai bahan masukan kebijakan. Situasi ilmiah inilah yang menjadi contoh penting mengapa pemerintah memerlukan policy brief, bukan hanya laporan penelitian yang sangat panjang. Nah, mengapa dibutuhkan policy brief? Teman-teman, bayangkan apabila pemerintah harus membaca laporan penelitian setebal ratusan halaman sebelum mengambil keputusan. Tentu hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu disusunlah policy brief, yaitu dokumen singkat yang berisi ringkasan masalah, analisis alternatif kebijakan, serta rekomendasi yang mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Dalam kasus food estate ini, policy brief menjadi sangat penting karena pemerintah harus mengambil keputusan yang terdampak pada jutaan masyarakat, khususnya petani. Langkah pertama dalam pada kasus ini, permasalahan yang ditentukan itu adalah belum meratanya keberhasilan produksi di setiap lokasi, adanya kendala teknis di beberapa kawasan, dan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat lokal dan pelaksanaan program. Beberapa kajian juga menyoroti pentingnya menyesuaikan program dengan kondisi lahan dan sosial ekonomi setempat. Nah, penyusunan policy brief juga harus menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Kementerian Pertanian, hasil penelitian perguruan tinggi, laporan pangan, maupun wawancara dengan petani. Semakin lengkap data yang digunakan, maka semakin kuat pula rekomendasinya. Tahap berikutnya melakukan analisis. Sebagai contoh, apabila produktivitas belum optimal, apakah penyebabnya karena kondisi lahan, irigasi, benih, pendampingan petani, teknologi budidaya, atau faktor lainnya? Analisis yang baik akan membantu pemerintah memahami akar permasalahan sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Nah, dalam kasus food estate terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah melanjutkan program tanpa perubahan. Alternatif kedua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang produktivitasnya masih rendah. Alternatif ketiga adalah memperkuat pendampingan petani, meningkatkan penggunaan teknologi pertanian, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan kesesuaian komoditas dengan karakteristik lahan. Berbagai policy brief juga menekankan bahwa pendekatan yang berbasis data, kondisi lokal, dan pemberdayaan petani berpotensi untuk meningkatkan keberhasilan program. Nah, setelah alternatif dianalisis, tahap berikutnya itu menentukan rekomendasi. Contohnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh kawasan food estate. Pendampingan kepada petani harus ditingkatkan melalui penyuluhan pertanian. Pemilihan komoditas harus disesuaikan dengan karakteristik lahan.
Monitoring produksi dilakukan secara berkala menggunakan data yang akurat. Dengan adanya rekomendasi tersebut, policy brief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan arah penyelesaian. Nah, setelah policy brief selesai disusun, langkah berikutnya adalah menyusun dokumen advokasi. Isinya itu tidak hanya menjelaskan rekomendasi, tetapi juga strategi penyampaian kepada pengambilan kebijakan. Dalam kasus ini, dokumen advokasi dapat membuat tujuan advokasi, data pendukung, stakeholder yang terlibat, strategi komunikasi, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilannya. Nah, policy brief yang baik juga harus dievaluasi. Apakah rekomendasi tersebut benar-benar digunakan dalam proses penyusunan kebijakan? Apakah terdapat perubahan setelah direkomendasikan itu? Apakah kondisi petani menjadi lebih baik? Dan evaluasi seperti ini penting agar policy brief tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Dari kasus food estate ini kita memperoleh beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kebijakan publik yang baik harus disusun berdasarkan data dan bukti ilmiah. Yang kedua, setiap kebijakan perlu dievaluasi secara berkala agar kelemahannya dapat diperbaiki. Yang ketiga, policy brief menjadi media yang sangat efektif untuk menyampaikan hasil penelitian kepada para pengambil keputusan karena bentuknya singkat, jelas, dan berisi rekomendasi yang praktis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian sendiri secara rutin menerbitkan policy brief sebagai masukan kebijakan berbasis hasil kajian. Nah, dari studi kasus ini dapat kita pahami bahwa policy brief merupakan jembatan antara hasil penelitian dengan kebijakan pemerintah. Melalui policy brief, berbagai data dan kompleks dapat diringkas menjadi informasi yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, dokumen advokasi berfungsi sebagai pedoman dan penyampaian rekomendasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang lebih baik. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu menyusun policy brief yang berbasis data, objektif, dan memberikan solusi yang realistis. Dengan kemampuan tersebut, kita tidak hanya menghasilkan penelitian, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Nah, demikian yang studi kasus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.